Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di dalam Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama mendasari renungan pada pagi hari ini dengan firman yang terambil dalam Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Begini firman Tuhan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudaraku, pernahkah di dalam hidup kita merasa takut, terkejut melihat sesuatu pemberitaan di media ataupun dalam berita-berita online pada saat ini? Pada media pada saat ini berbondong-bondong mengabarkan berita tentang wabah COVID-19 atau Corona. Sehingga hal itu mengejutkan banyak orang yang melihat ataupun membaca dalam berita online ataupun dalam sosmed seperti halnya firman kita pada pagi hari ini yang terambil dari Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Di sini kita merenungkan tentang tetap teguh di dalam iman. Dalam ayat 8 tertulis kata terpagut yang artinya terpatuk. Dalam bahasa Melayu kata terpagut diartikan terkejut, sering kita rasakan di dalam diri kita. Keterkejutan di dalam hidup kita membuahkan sebuah pemikiran-pemikiran, menimbulkan rasa takut, cemas, sehingga kita akan melihat seseorang khawatir akan sesuatu hal karena apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar itu merasa seperti ketakutan-ketakutan di dalam hidup mereka karena keterkejutan terhadap sesuatu hal, sesuatu media dan sebuah gambaran bagaimana hal ini terjadi. Kita tahu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita bisa berharap, kita bisa untuk memegang teguh harapan itu. Mungkin kita seperti halnya bangsa Israel yang takut akan sesuatu hal, takut akan kekhawatiran-kekhawatiran di dalam hidup kita. Dikatakan di sini di ayat 5, lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Hal ini digambarkan di dalam Bilangan. Suatu hal, gambaran yang dilalui bangsa Israel pada saat ini. Mereka mengeluh terhadap sesuatu hal. Mereka mengeluh di dalam perjalanan menuju Moab. Dan mereka takut akan apa yang di depan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, ketakutan-ketakutan itu kita rasakan di dalam hidup. Kekhawatiran akan sesuatu hal itu memacu diri kita untuk menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran yang baru. Di dalam kehidupan kita sering kita alami seperti ini. Dan apakah yang terjadi ketika kita takut? Tuhan memberikan sebuah peringatan kepada kita. Tuhan memberikan sebuah cobaan kepada bangsa Israel. Di ayat 6 dikatakan, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati.
ketakutan yang dibumbui dengan rasa cemas melihat apa yang terjadi. Kita sering di dalam pemberitaan pada hari-hari ini, kita sering melihat di sosial media apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak pemberitaan yang mengatakan korban dari virus corona melonjak. Dan dari data yang dikeluarkan oleh pemerintah semakin hari semakin naik. Dan hal itu berdampak pula terhadap apa yang kita rasakan. Sering kekhawatiran itu muncul seperti halnya tadi di awal. Termagut. Kita sering termagut oleh sesuatu pemberitaan, terkejut dan ingin mengambil sesuatu tindakan yang mungkin dari kita sesuatu tindakan yang memang kurang disetujui. Kita sering dengan rasa takut kita menimbulkan fobia di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita belajar dan kemarin kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 13 ayat 1 sampai 7 tentang apa itu kepatuhan dan ketaatan. Ketaatan terhadap pemerintah, kepatuhan terhadap pemerintah sering kali kita rasakan. Dan bukankah pemerintah sudah menghimbau kita untuk memang kita patuh dan taat dengan apa yang menjadi himbauan pemerintah? Hidup sehat, untuk tidak pergi-pergi, dan kita harus taat kepada aturan pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar dan berjabat tangan dengan orang yang belum kita kenal ataupun di luar keluarga kita. Sering kita di dalam menjalankan suatu perintah itu seperti halnya bangsa Israel di ayat 5 tadi, merasa bahwa ketakutan dan kekhawatiran yang baru pasca COVID akan seperti apa, pasca bencana ini akan seperti apa. Tetapi kita sering sadar ketika kita sendiri di dalam masa-masa ini, sering kita rasakan adalah bagaimana seperti halnya bangsa Israel di ayat yang terakhir, ayat 5 yang terakhir. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Kebosanan melanda. Seringkali di dalam kita merasakan hal yang seperti itu. Kita merasa di dalam kita menjalankan apa yang menjadi anjuran pemerintah, diam, duduk di rumah, dan jangan keluar-keluar terlalu jauh. Mungkin kita merasa bahwa rutinitas itu menjenuhkan, rutinitas itu melelahkan, dan kita merasa kurang piknik di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus patuh dan taat apa yang menjadi peraturan dari pemerintah. Seperti halnya bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan antara racun yang mereka rasakan, kematian yang mereka lihat. Bapak Ibu yang terkasih, dengan membuat ular tembaga, Musa menenangkan orang-orang Israel dari racun dan maut. Mari saudaraku, mari kita memandang Yesus yang memberi ketenangan di dalam diri kita. Ada suatu ketenangan di dalam diri kita yang selalu akan melingkupi kita. Mari kita baca bersama di dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Begini firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Suatu gambaran tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan kemantapan iman, dengan sesuatu hal yang baru di dalam hidup kita, bahwa tetap teguh dalam iman kita. Dan keteguhan kita akan berbuah manis pada akhirnya. Percayalah, dengan iman kita bisa melalui semua ini. Tetap tenang dan tetap taati himbauan
dari pemerintah. Tetap fokus, jaga ketenangan hati, pikiran, jangan sampai kita termakan oleh berita-berita dan isu-isu yang bohong di dalam lingkungan kita. Mari kita mengkritisi segala hal, tetapi kita juga berpikir tenang di dalam segala situasi. Seperti halnya gambaran Musa membuat sebuah ular teduh di tongkat. Ketika kita memandang dengan iman kita akan selamat. Dan dengan iman juga kita percaya bahwa Tuhan memberikan solusi di dalam hidup kita. Amin.